Pada zaman dahulu kala, di abad ke-15, di Pulau Sulawesi bagian selatan, terdapat sebuah kerajaan bernama Goa Talo yang besar dan sangat disegani. Di bawah kepemimpinan Sultan Malikusai, kerajaan ini mengalami peningkatan yang pesat dan menjadi kerajaan yang damai, tentram, dan memiliki masyarakat yang sejahtera. Sultan Malikusai memiliki anak yang tampan, kuat, cerdas, dan berbudi luhur, bernama Hasanuddin. Muhammad Bakir Imalombasi Daeng Matawang Karengboto Mangape atau yang lebih dikenal dengan nama Sultan Hasanuddin lahir di Makassar pada tanggal 12 Januari 1631. Sejak usia muda, ia telah aktif menunjukkan kecakapannya dalam memimpin, bernegosiasi, dan menyelesaikan masalah. Berkat kepiawaiannya, ia berhasil mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak dalam memperluas jaringan dan membangun hubungan dagang. Karena hal ini pula, Sultan Malikusai menjadi yakin untuk mempercayai Hasanuddin sebagai penerus kerajaan Goa selanjutnya. Belakangan ini pasar makin ramai, Ji. Pedagang dari mana-mana mulai kedatangan, Lihat nih tuh, ada yang dari Pulau Jawa, Maluku. Aduh, sampai terlalu banyak untuk dihitung, nah. Iya, Ji. Sejak serikat dagang itu berhasil disepakati sama Karaeng Hasanuddin, makin banyak nih kapal-kapal yang singgah. Nah, memang dari dulu gua ini sudah makmur, tapi sekarang makin makmur lagi. Tambah sibuk sekali, bah. Betul, Ji. Apalagi aturan pedagang di Goa sekarang seadil. Pajak di sini pun tidak berat-berat nih. Jadi pedagang luar negeri suka datang ke sini. Meskipun banyak Ji pedagang dari luar, pelabuhan kita tetap aman, Ji kan. Tidak ada yang berani macam-macam di situ, nah. Memang Hasanuddin ini cerdas sekali atur semuanya, Hei tahu, hari ini Karaeng Hasanuddin dinobatkan jadi raja, Ji, di lapangan utama kerajaan. Nah, main datangi saksi langsung itu momen bersejarah, Jangan sampai ketinggalan, Pak. Hasanuddin, anak Karaeng ganteng itu ya, Bun? Iya, betul ya. Yang itu orangnya. Hei Ayes, Vio, Ki, ikut ke sana lihat penobatannya. Ih, boleh juga. Aku juga penasaran loh, mau lihat bagaimana penobatannya. Yuk, Fiona. Ayes, jangan buru-buru dong. Lihat itu, keren sekali ya. Lihat tuh. Ganteng sih. Ganteng betul sih. Lihat nih. Iya, cantik kali ya. Ih, keren banget, Bib. Wahai rakyat kerajaan Goa, hari ini adalah hari yang bersejarah. Allah Ta'ala telah berkenan mengangkat Karaeng baru bagi kita. Seorang pemimpin yang berhati teguh dan berjiwa besar, Sultan Hasanuddin. Tuanku, mohon perkenan untuk menyampaikan pidato pertama paduka kepada rakyat Goa yang telah setia menanti. Kami siap mendengarkan. Rakyat Goa Talo yang saya cintai, saya bersyukur kepada Allah atas takhta ini dan berterima kasih atas doa dan dukungan kalian. Semoga
Saya dapat menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana, mengayomi kalian dengan cinta, dan bersama mewujudkan kerajaan gua yang sejahtera. Namun, hei umatku, di balik sukacita ini, ada awan gelap yang mulai menyelimuti negeri kita. Saya melihat tanda-tanda bahwa para pedagang dari negeri asing semakin berani menanyakan kuat tanah kita. Mereka menyelipkan kepentingan terselubung di balik senyum manis dan janji perdagangan. Karena itu, saya memerintahkan kepada sekalian rakyat gua untuk bersiap. Kita harus membangun benteng-benteng pertahanan, memperkuat negeri ini dari segala ancaman yang datang. Setiap lelaki dan perempuan, tua maupun muda, harus bahu-membahu dalam tugas mulia ini. Dengan kerja keras dan persatuan, kita akan mampu menjaga tanah leluhur kita dari segala tipu daya musuh. Untuk gua! Untuk gua! Untuk gua! Hei kalian, kita harus melaporkan peristiwa penting ini ke kantor pusat. Benar, aku juga memperhatikan para prajurit semakin sering menjaga. Sepertinya mereka menyadari rencana kita. Benar, kita tidak bisa membuang waktu. Aku akan langsung menemui komandan. William, pastikan laporan tertulisnya sudah siap. Hendrik, kau bisa menyiapkan peta strategi. Tentu, aku akan memastikan bahwa komandan kita mengetahui situasi gua yang sedang dalam waspada. Ayo, kita harus menyampaikan informasi ini secepat mungkin.
Di tengah bayang-bayang penjajahan wilayah lain Indonesia, rakyat Makassar bersatu dalam semangat perlawanan. Di setiap sudut gua terdengar suara palu yang memukul kayu, cangkul yang menggali tanah, dan jerih payah tangan-tangan yang bekerja tanpa lelah demi membangun sebuah benteng pertahanan baru yang lebih kokoh, lebih kuat, yang mampu melindungi mereka dari cengkraman para penjajah. Aku tak bisa lagi diam melihat rakyat Bone yang diperbudak oleh gua. Mereka bekerja siang dan malam, mengangkat beban yang berat, mencabul tanah, dan membangun benteng yang bukan untuk mereka. Ini penghinaan terhadap harga diri kita sebagai orang Bugis. Benar, kita tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Benar, rakyat Bone berhak atas kebebasan, bukan dipaksa membangun benteng untuk kepentingan orang lain. Kita harus bertindak. Aku akan menemui Sultan Hasanuddin untuk membicarakan semua ini. Aku ingin dia tahu bahwa aku tak pernah sedih rakyat Bone dipergunakan seperti ini. Mereka adalah rakyatku, bukan budaknya. Tuanku, Sultan Hasanuddin, aku tak menyangka kau akan berkenan untuk menemuiku. Namun, lihat dirimu sekarang, duduk di atas singgasana, seolah menjadi raja yang bijaksana. Sementara rakyatmu menderita. Saya bersedia bertemu bukan untuk mendengar cercaanmu, Arung. Katakan, apa tujuan kau datang sini? Tuanku, mohon hentikan kerja paksa membangun benteng terhadap rakyat Bone. Mereka bukan budakmu. Jika kau terus memaksa mereka, aku tak akan ragu untuk mengambil tindakan. Kau menyebut mereka rakyatmu, tapi Bone adalah bagian dari Gotalo. Mereka bekerja bukan untukku, Arung, melainkan untuk mempertahankan tanah ini dari ancaman seperti Belanda. Ampun Arung, Tuanku Sultan hanya melakukan ini demi kebaikan bersama. Benteng Somba Opu dan pertahanan kerajaan ini tidak akan bertahan tanpa pengorbanan seluruh rakyat. Kau salah jika berpikir aku akan tinggal diam sementara rakyatku menderita. Hentikan kerja paksa itu atau aku akan membebaskan mereka dengan cara kekerasan. Meski harus menggandeng Belanda untuk melakukannya. Arung, kau tahu saya tak gentar pada ancamanmu, tapi saya juga tak ingin melihat rakyat Bone dan Makassar terpecah. Arung, jika kau benar-benar peduli pada rakyat Bone, seharusnya kau membantu memperkuat kerajaan ini, bukan datang dengan ancaman yang hanya akan memperburuk keadaan. Kau berbicara tentang pertahanan, tapi kau lupa apa artinya keadilan. Tuanku, hati-hati! Pak, tangkap dia! Hentikan Arung. Jangan hinakan dirimu lebih dari ini. Jika bicara tidak berhasil, maka akan kugunakan keris ini untuk mengubah keputusanmu. Arung Palaka, kau benar-benar telah melampaui batas. Kita bersiap. Jika dia ingin kembali dengan perang, kita akan menyambutnya. Tapi ingat, kita bertarung bukan hanya untuk tanah ini, tapi juga untuk harga diri dan kemerdekaan kita. La Tenritata Arung Palaka, kepiawaiannya sebagai prajurit Bone berhasil menyelamatkan hidupnya.
Dengan berbekal kecerdikan dan kelicikannya, ia berhasil menyingkirkan para penjaga dan meloloskan diri kabur keluar istana. Tanpa membuang waktu, ia segera berlayar menuju Batavia, tempat para Belanda berkuasa. Lapor Komandan, kami telah menangkap Arung Palaka. Ia diduga melanggar dan masuk secara paksa ke kantor VOC. Lepaskan Arung, dan kalian berdua kembali ke tugas kalian masing-masing. Siap, Komandan. Komandan, aku datang dengan sebuah perjanjian yang menguntungkan kita berdua. Kerajaan Goa yang dipimpin Sultan Hasanuddin adalah ancaman, dan aku tahu cara untuk menghancurkannya. Kau berbicara tentang menggulingkan seorang Sultan Hasanuddin. Itu adalah langkah yang besar dan itu tidaklah mudah. Bagaimana kau akan mengambil alih kerajaan dengan kekuatan sebesar Gua Talo? Sultan Hasanuddin memiliki kekuatan, tapi dia tidak akan bertahan lama tanpa dukungan dari rakyatnya. Aku adalah bagian dari Bone, dan aku tahu persis kelemahan gua. Lalu, apa yang kami dapatkan dari persekutuan ini? Kalian akan mendapat akses penuh atas pelabuhan Makassar, sumber daya alam, serta jalur perdagangan yang menguntungkan. Goa sudah lama menjadi penghalang bagi ambisi kalian. Jika aku menjadi raja, aku akan memastikan bahwa kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan tanpa hambatan. Dan apa yang kau butuhkan, Arung? Aku membutuhkan pasukan dan persenjataan. Dengan itu, aku akan pastikan Goa jatuh dan kita akan mendapat keuntungan yang besar. Mudah saja, tapi ingat Arung, kami berharap banyak padamu. Dan aku akan memastikan namaku tercatat sebagai orang yang mengalahkan ayam jantan dari timur. Ikut aku, akan kutunjukkan gudang senjata VOC. Cornelis Jansen menyambut hangat tawaran Arung Palaka, melihatnya sebagai peluang untuk memulihkan reputasinya. Armada besar mereka pun segera berlayar ke wilayah kekuasaan Goa Talo. Pada tahun 1666, gabungan pasukan Bugis dan armada VOC yang dilengkapi senjata modern melancarkan serangan dengan memanfaatkan kelemahan yang dimiliki kerajaan Goa Talo, sehingga membawa perubahan besar di wilayah Sulawesi Selatan. Arung Palaka, putra Bugis yang dulu meminta perlindungan di sini. Kini dia datang dengan musuh kita. Pengkhianat. Dia memilih VOC tuanku, seperti tikus yang mengkhianati tuannya demi sedikit keju. Kita harus berhati-hati. VOC membawa kekuatan yang besar, namun kita tahu Arung memahami kita, dan itu yang paling berbahaya. Hasanuddin, tidak ada yang lebih besar dari kebebasan. Tanah ini sudah tidak bisa lagi diselamatkan tanpa bantuan VOC. Kau benar-benar menjadi pengkhianat, Arung. Tidak ada yang lebih hina dari menjual tanah air untuk kekuasaan. Untuk Bone!
bisa. Kita harus mundur sebelum terlambat. Kita akan kembali lebih kuat, Arum. Tapi sekarang kita akan menderita kerugian jika kita tidak mundur. Setelah pertempuran sengit yang berakhir dengan kekalahan, pasukan VOC dan Arum Palaka terpaksa mundur dan berlindung di kapal mereka. Laut yang tenang seolah mencerminkan ketegangan yang menggantung di udara. Di suatu ruangan kapal, Arum Palaka dan Cornelis Jansen terdiam, memikirkan kekalahan mereka di Goa Talon. Kau, sini, Siap, laporkan keadaan militer kita saat ini. lapor. Kita mengalami kerugian dari segi persediaan makanan dan juga persenjataan. Kau dengar, Arum? Kau gagal. POC tidak punya tempat untuk mereka yang gagal. Aku seharusnya tidak pernah memberimu kepercayaan. Perang ini belum berakhir, Komandan. Percayalah, dengan bantuan kekuatan lain, kemenangan ini bisa menjadi kenyataan. Dan siapa yang cukup bodoh untuk bergabung dengan kita setelah kekalahan ini? Kita akan menggoyahkan Gua Talon dengan mempengaruhi kerajaan Buton dan juga Ternate. Buton dan Ternate, kau pikir mereka akan sudi membantu kita? Mereka hanyalah bangsa pelaut yang lebih suka berdagang dibanding berperang. Sejak awal, mereka ingin tunduk pada Hasanuddin. Jika kita bisa meyakinkan mereka untuk berpihak pada kita bisa menawarkan perjanjian yang menguntungkan. Dengan armada laut milik Buton dan juga sumber daya dari Ternate, pertempuran berikutnya bukan sekedar balas dendam, tapi kemenangan yang nyata. Jika Buton dan Ternate bergabung, ya, kita bisa melawan Hasanuddin. Tapi hati-hati, ini beresiko. Resiko adalah bagian dari perang. Kita harus bergerak cepat sebelum mereka merasa aman. Yang mulia Raja Buton, Raja Ternate, dan Cornelis Jansen, saya mengundang kalian untuk membahas masa depan kita bersama. Gua Talon telah lama menekan kita. Mereka tidak hanya menguasai wilayah, tetapi juga memaksakan keyakinan mereka. Kita tidak bisa terus diam. Bersatulah, bersama kita akan melakukan perlawanan demi kebebasan dan kejayaan kita. Tapi Arum, Gua Talon begitu kuat. Apa yang membuat kita sanggup untuk melawan mereka? Bersama VOC, kita memiliki kekuatan untuk melawan Gua Talon. Seperti yang kita tahu, pada saat penyerangan pertama, kau dan VOC gagal untuk mengalahkan kerajaan Gua. Apakah kali ini kita bisa mempercayai kalian? Tentu Sultan, jika kita bersatu, kita tak hanya menang, tapi mendapatkan kebebasan, kekuasaan, dan juga kendali. Saya setuju dengan Arum. POC siap memberikan dukungan penuh. Baik, kami siap, Arum. Kita akan bergabung dalam perlawanan ini. Kami sudah menyiapkan jamuan kecil untuk Anda sekalian. Mari. Mari Sultan. Tuanku, Arum Palaka dan VOC telah membuat sekutu dengan Raja Buton serta Raja Ternate. Serangan besar sedang direncanakan. Mereka bersatu seperti ombak yang menggempur. Tapi Gua Talon adalah karang yang tak tergoyahkan. Kita akan melawan. Tapi tuanku, VOC
memiliki kekuatan besar. Apa langkah kita, tuanku? Perkuat benteng, siapkan pasukan, dan awasi jalan masuk. Perang ini akan membuktikan bahwa pengkhianatan tidak akan pernah menang. Kami akan memastikan Gua Talo siap, tuanku. Pertempuran besar kian mendekat, bagai badai yang siap menerjang. Arung Palaka bersama aliansinya mempersiapkan pasukan dengan strategi dan senjata modern untuk memburu kemenangan atas Goa Talo. Sementara itu, Sultan Hasanuddin berdiri kokoh di benteng Somba Oku, memimpin pasukan dengan tekad baja untuk mempertahankan kehormatannya. Langit kelam menyelimuti medan perang. Sejarah menanti untuk diukir antara pengkhianatan dan keberanian. Hasanuddin, aku telah kembali untuk menuntut apa yang seharusnya menjadi milikku, kebebasan Bugis dari cengkramanmu. Arung Palaka, bukan kebebasan yang kau cari, melainkan kekuasaan. Apa yang kau sebut kebebasan hanyalah kedok bagi pengkhianatan. Pengkhianatan? Tidak, Hasanuddin. Ini adalah pembalasan atas keegoisanmu. Kau memaksakan kehendakmu pada semua yang ada di bawah kekuasaanmu, tanpa peduli pada tradisi dan kepercayaan kamu. Apa kau tak sadar, Arung? DOC tak peduli pada Bugis atau siapapun. Mereka hanya ingin menguasai tanah kita. Kita akan lihat, Hasanuddin. Bersiapkah menghadapi kehancuran 2 tahun? Gotola selamat! 21 Desember 1666. Langit di atas Makassar tampak kelam, seolah turut merasakan ketegangan yang membara di tanah Goa. Hari itu menjadi titik balik sejarah ketika dua kekuatan besar Goa Talo yang dipimpin Sultan Hasanuddin dan aliansi Arung Palaka bertempur habis-habisan. Pada hari itu, Makassar menjadi saksi bisu dari pertempuran yang mengubah sejarah, di mana keberanian dan pengkhianatan saling bertabrakan, meninggalkan jejak darah di setiap sudut kota. Keputusan siapa yang akan keluar sebagai pemenang kini terletak di medan perang yang bergejolak di antara dua kekuatan yang tak pernah mundur dari takdir mereka. Tuan! Hasanuddin, lihatlah keadaanmu. Pasukanmu sudah terdesak, bentengmu hampir runtuh, dan darah telah mengalir deras.
Jika kau terus bertahan, lebih banyak nyawa yang akan terbuang sia-sia. Sudah saatnya untuk mengakhiri semua ini. Sudah saatnya kalian mempertimbangkan perdamaian dengan satu perjanjian sederhana. Saya tidak pernah menginginkan perjanjian dengan penjajah. Namun, jika ini satu-satunya jalan untuk menghindari kehancuran, saya akan dengarkan tawaranmu. Bijaksana Sultan, kami hanya akan meminta sedikit persetujuanmu. Dengarkan Hasanuddin, inilah inti perjanjian yang menyelamatkan rakyatmu. 1. Makassar harus mengakui monopoli VOC. 2. Wilayah Makassar harus dipersempit hingga tinggal goa saja. 3. Makassar harus membayar kerugian peperangan. 4. Sultan Hasanuddin harus mengakui Arum Palaka sebagai Raja Bone. 5. Goa tertutup bagi orang asing kecuali VOC. 6. Benteng-benteng yang ada harus dihancurkan kecuali benteng Rotterdam. Lihatlah keadaan gua saat ini. Perjanjian Bongaya yang dulu disepakati dengan harapan mengakhiri penderitaan, ternyata menjadi rantai yang menjerat rakyat kita. Kau sudah melakukan yang terbaik, Sultan. Segala kemakmuran yang dirasakan oleh rakyat Goa adalah hasil dari jerih payah dan pengorbananmu selama ini. Tak perlulah kau resah, mereka tetap rakyatmu dan akan terus begitu. Terima kasih istriku. Kata-katamu selalu memberikan ketenangan. Aku sangat bersyukur karena kau selalu ada di sisiku. Kau tahu, aku akan selalu mendukungmu.
Ampun Tuanku, VOC tidak pernah berniat membawa perdamaian. Mereka hanya ingin menguasai tanah kita dan memperkaya diri mereka sendiri. Kita telah kehilangan banyak, tapi rakyat mulai menunjukkan keberanian untuk melawan. Saya telah bersumpah untuk melindungi tanah ini. Jika VOC terus merampas kehormatan dan kebebasan kita, maka kita tak punya pilihan lain. Rakyat membutuhkan arah, Tuanku. Jika perang adalah jalan untuk memulihkan Goa, maka kami siap mendampingimu. Kita akan menghadapi mereka, bukan hanya dengan senjata, tetapi dengan keyakinan bahwa kebebasan adalah hak kita yang tidak bisa dirampas. Jika VOC berpikir mereka telah menguasai Goa sepenuhnya, mereka salah besar. Perlawanan akan terus hidup selama aku masih bernapas dan rakyatku memiliki tekad keberanian untuk Goa. Di bawah langit Sulawesi berdarah, kulihat bayangmu dalam masa yang pasrah. Padamu berkilau menantang gelap, Sultan Hasanuddin, namamu tetap menggapai harap. Benteng Rotterdam, saksi bisu perang, di mana nyali tak pernah hilang. Di tiap luka berakar kuat, jiwa pemberani yang kala abadi mendekat. Oh Hasanuddin, kau lambang berani, melawan badai walau dunia mencaci. Darahmu sungai parawanan abadi, meski tubuhmu lama semangat tak mati. Sejarah tidak hanya mencatat kemenangan dan juga kekalahan, tetapi juga menggambarkan semangat perjuangan yang terus menyala di tengah pengkhianatan dan aliansi dalam perbuatan kekuasaan. Suara ayat Pemberani yang kau abadi mendekat. Oh Hasanuddin, kau lambang berani, melawan badai walau dunia mencaci. Darahmu sungai parawanan abadi, meski tubuhmu lama semangat tak mati. Meski tubuhmu lama semangat tak mati. Meski tubuhmu lama semangat tak mati. Jantan dari timur tetap menggema dalam keberanian rakyatnya yang tak pernah berhenti berjuang.